kita membahas tentang dukun double selamat kurung ya, yang saat ini lagi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terutama kepada pecinta Abah Gus Samsudin atau pen-pennya Abah Gus Samsudin. Salam rahayu, salam seduluran selalu. Semoga penjenengan semuanya selalu sehat, lancar rezeki, dan semoga panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa, ketemu lagi dengan saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Dan ini saya lagi nyantai, lagi menunggu orang-orang yang biasanya aktif di YouTube. Intinya orang-orang ini ya sering klarifikasi, tapi orang-orang ini tidak ada yang nongol. Seperti sulap merah, Samuroso maupun yang lainnya. Tidak ada yang nongol. Yang nongol-nongol itu yang jelas Joko Arek terus. Yang bikin klarifikasi tiap tayang itu ya Joko Arek terus. Tapi yang dibahas-bahas itu yes, omongan-omongan yang dulu-dulu yang dibahas. Aslinya saya tuh gimana ya, meneliti omongannya dia tuh gimana ya, males saya penengok tuh. Omongannya itu kalau udah dibongkar ya nelunjak orang ini. Yang jelas kemarin itu ya yang saya sempat tengok klarifikasinya Sofare, yang ini bisa. Bahkan profil saya tuh dibuat thumbnail. Jadi di dalam tayangan ini klarifikasinya Joko Arek itu ya kita simak Musa, supaya pemirsa tahu seperti apa klarifikasinya Joko Arek. Tidak, sebelum saya bongkar omongannya, kita lihat dulu klarifikasinya Joko Arek. Ini dia. Selamat malam pecinta dukun double selamat kurung. Nah, kita membahas tentang dukun double selamat kurung ya, yang saat ini lagi ya membahas pesulap merah numpang nama Samsudin. Jadi membahas tentang Samsudin nama Joko Arek. Katanya kalau nggak ditolong Samsudin, Joko Arek tewas. Awalnya saya udah nggak mau bahas tentang Selamat Kurung atau membahas Samsudin ya. Tapi yang saya lihat ini Selamat Kurung itu menggiring opini, seakan-akan apa yang ditampilkan Samsudin itu nyata. Apa yang ditampilkan Samsudin dari kemarin-kemarin itu asli. Samsudin cuma kena fitnah. Jadi percuma Anda membahas tentang Samsudin itu nyata. Papian Joko Arek itu kalau nggak ditolongin nyungsep, itu percuma. Semua orang sudah tahu bahwa Gus Samsudin Blitar itu cuma hiburan, konten drama, konten settingan. Loh, saya itu jadi aktor pemainnya. Kalau ngomong yang positif, nggak usah melencah-melente ya, disitulah Anda kan damai. Simple loh. Jadi gini dulu ya, apa yang disampaikan Selamat Kurung itu semuanya adalah hoak. Ya, semuanya adalah hoak. Nah, itulah misal klarifikasinya dari Joko Arek. Pengobatannya Abah Gus Samsudin, entah itu gerbek dukun atau pengobatannya, semuanya itu intinya dibilang drama settingan. Intinya yang dibahas Joko Arek itu ya klarifikasinya mulai dulu sampai sekarang ya itu bisa. Yang dibahas itu aja. Drama settingan, kadang dia tuh menyebut apa itu berkedok Ustad. Intinya yang dibahas itu saja.
Apalagi dia tuh kata-kata yang terakhir mengatakan apa? Saya tuh kalau membahas dia katanya hoak. Itu kan menurut dia. Kalau menurut saya itu fakta. Fakta menurut saya. Saya tuh membongkar ucapannya dia, si Jokara itu. Saya kalau tidak memiliki bukti, ya tidak mungkin pemirsa saya itu bisa membongkar. Beneran tidak mungkin saya itu membongkar kalau tidak memiliki bukti. Jadi dengan ucapan yang dia ini misalnya, ya intinya ucapannya dia itu bisa pemirsa nilai dengan ucapan yang ini. Itulah maksud saya. Jadi kan tadi kan sudah jelas ucapannya yang klarifikasi ini. Sekarang dengarkan ucapannya Jokara yang ini. Saya mau fokus membantu Gus Samsudin aja lah di sini dulu. Membantu untuk pengobatan. Kebetulan saya memahami tentang obat. Mulai dari alam bawah sadar, herbal. Banyak yang saya ketahui lah, nggak usah diceritakan. Dari 9 penjuru itu saya memahami kekuatan yang lain dan batin itu sedikit-sedikit saya memahami. Ternyata buat pengobatan lumayan bagus juga ya, mending buat pengobatan aja daripada bikin onar lagi kan. Aduh, kesannya apa ya, kesannya jelek banget gitu. Jokara punya hutang budi yang luar biasa pada Gus Samsudin. Benar. Makanya saya dibawa ke sini, dibawa ke padepokannya Gus Samsudin, nyampe dirawat, makan, rokok pun dikasih. di apa ya istilahnya dicukupin gitu. Aduh, luar biasa memang Gus Samsudin ya. Jadi istilahnya apa ya, saya mau ngomong sampai bingung ya, mau balasnya itu bingung gitu, membalas apa gitu, orang saya nggak punya apa-apa. Tuh, udah jelas seperti apa pengakuannya Jokara. Kan beda pemirsa dengan ucapannya dia yang tadi sama yang ini. Ya, intinya dia sendiri kan yang mencela-mencela. Buktinya apa yang dia omongan tadi sama yang ini kan berbeda omongannya. Dia sendiri mengakuinya. Kenapa sekarang omongannya seperti itu? Jadi intinya menurut saya orang yang bernama Jokara itu manusia bermuka dua, manusia munafik gitu. Di depannya Gus Samsudin baik, tapi di belakangnya Gus Samsudin menjelek-menjelekan terus menerus. Apalagi dia itu tadi mengatakan tentang dia itu pernah dirawat, kan begitu. Berarti kan tidak settingan kan, tidak drama kan. Coba kita ulangi lagi ya omongannya yang tadi. Jokara punya hutang budi yang luar biasa pada Gus Samsudin. Benar. Makanya saya dibawa ke sini, dibawa ke padepokannya Gus Samsudin, nyampe dirawat, makan, rokok pun dikasih. Tuh, sudah jelas. Dia sendiri loh mengatakan dia pernah dirawat. Dia pernah dirawat kan karena gara-gara habis terkena santet. Tapi Jokara kenapa tidak mengakui? Kok mungkir dengan kejadian yang dulu? Buktinya dia sendiri mengatakan seperti itu. Saya pernah dirawat. Kan begitu. Jadi balasannya Jokara itu, masa seperti ini jawabannya? Orang lagi kena kesusahan kok malah dia tuh menjelek-menjelekan terus melalui klarifikasi. Dia ini bisa orang yang pikirannya busuk, Jokara inilah yang pikirannya busuk. Oh ya, bisa berhubung tadi itu dia tuh mengatakan pernah dirawat ya.
intinya Joko Arek ini antara Opa pernah sakit parah misal gara-gara diserang santet. Seperti ini loh fotonya. Yang ini Joko Arek, yang ini Opa. Jadi Opa yang ini kemarin itu sudah sempat saya tayangkan. Jadi tidak mungkin bisa saya itu menayangkan 2 kali, tidak mungkin. Sedangkan yang ini Opa yang Joko Arek yang ini sudah saya tayangkan kemarin. Jadi kan tidak mungkin saya tayangkan 2 kali. Jadi supaya pemirsa lebih tahu seperti apa kelanjutannya video ini antara dua-duanya yang sakit ini, ya kita simak pemirsa supaya pemirsa bisa menilai apakah itu tayangannya itu Abagus Samsudin itu settingan atau drama. Jadi biar tidak pakai lama, kita lihat dulu pemirsa tayangannya orang berdua ini tentang sekaratnya Joko Arek dan Opa. Allahumma sholli ala sayyidina. Saya bersama Ustaz Samsudin Gatam atau Pimpinan dengan Batin. Ini Arek mengikuti untuk menengok Joko punya. Joko Arek. Oh, Joko Arek. Minta Allah. Moga Pak Teh kita ke. Sebelumnya minta maaf, Siap. ini tadi cuma pakai tanah. Enggak apa-apa. Soalnya mendadak. Santai aja. Santai aja. Kadang itu kan yang dilihat bukan pakaiannya, tapi hatinya. Assalamualaikum. Ada santri yang nungguin Mbak Teh. Assalamualaikum. Ya, alhamdulillah. Pripun Kak keadaannya, Kang? Pak, makin parah, Pak. Keluar itu, Pak. Keluar set. Pripun lek keadaannya? Tuh niku, Pak. Keluar mana, Pak? Perutnya membengkak sampai keluar beladungnya, Pak. Perutnya Joko Arek membengkak. Ini membengkak besar dari kiri. Sampai itu keluar ulatnya itu. Allahu Akbar. Jadi dimulai dari gatal merah-merah terus akhirnya bengkak terus Nggih, Pak. akhirnya keluar belatung itu. Nggih, Pak. Astagfirullahaladzim. Kuat sama itu bilangin, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nggih. Allahu Akbar. Pak banyak belatungnya gini toh, Kang. Gimana toh, Kang? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Kok banyak belatungnya gini, Kang? Astagfirullahaladzim. Ya Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini belatungnya nih loh. Jalan-jalan ya Allah. Aduh, nanti masuk ke mulut ini. Aduh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Istighfar Kang Joko. Istighfar Kang Joko. Istighfar Kang Joko. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala. Kang ambilin piring, Kang. Piring, Kang. Ambil piring, Kang. Atau mari, Kang. Allahumma sholli ala. Pak Ate, lihat Pak Ate. Sampai kayak gini Pak Ate belatungnya Pak Ate. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini belatungnya ini tiba-tiba keluar dari perutnya gitu tak? Astagfirullahaladzim. Muncul dari perutnya ini. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala. Astagfirullahaladzim. Ini kok mau masuk lagi nih. Biar malah benar lagi. Yuk malah ngayal lagi ya. Aja ngayal lagi. Ih. Wow. Nggih. Astagfirullahaladzim. 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 Innallaha rahim la khala wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salati wa syari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi. Istighfar Kang Joko, istighfar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sari fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya Allah, kok banyak yang keluar dari tubuhnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Kok ya ada yang dari burungnya juga ini. Ya Allah, sampai lihat burung-burungnya ini loh, Kang. Sampai dari burungnya juga iya nih. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Moga mentekan belatungnya, Kang. Sabar Kang Joko, istighfar Kang Joko, istighfar Kang Joko. Istighfar Kang Joko niki
Astagfirullahaladzim. Belatungnya banyak yang keluar dari lukanya ini, ada juga yang keluar dari burungnya ini. Astagfirullahaladzim. Ribet nih Pak Arte. Beliau berjuang ini Pak Arte. Saya nggak bisa kata-kata ya kalau lihat seperti itu. Allah. Juga buau juga. Allahu Akbar. Gimana Mas Adi? Mau makan juga kan ini? Naik darahnya. Enggak, Pak Joko nyanyi. Belum minum juga enggak? Ini belatungnya di sini-sini nih, ya Allah ya Karim. Tuh keluar lagi tuh belatungnya banyak, tambah banyak ya. Astagfirullahaladzim. Aduh panas. Bapaknya tadi teriak-teriak Pak. Terus batuk langsung keluar darahnya. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallahu akbar. Aduh, berkubar. Istighfar Bang Joko, istighfar. Istighfar Kang Joko. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Aduh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Aduh ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Allah. Dari telinganya juga ada belatungnya loh Bang. Ini dari burung-burungnya keluar ya belatungnya ini. Dari burungnya juga. Panas atau? Man solawati pendota Adam. Di solawati pendota Adam. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallahu Astagfirullah. Istighfar Bang Joko. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Kok belatungnya lo ya? Allahu Akbar. Ini masih ada di sini nih, masih kluket-kluket di. Tapi belum keluar, masih di mau keluar ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Belatungnya. Ya gini gigi. Belatungnya. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah. Opa kok kayak begitu ya? Astagfirullahaladzim. Saya jadi ingat apa namanya film itu loh. Bukir itu loh. Oh, bukir kecut itu. Bukir yang di Susana. Heeh. Astagfirullah. Ya Allah, ya Karim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi malah tenang ya si boneknya. Saya semoga Rasulullah. Belum. Belum. Kelihatannya kan enggak sama sekali beda sama. Masih ada nafasnya enggak Kang untuk Kang apa ini? Masih. Tipis Mas. Jadi napasnya kok kayak udah enggak ada Kang, kayak udah halus itu Kang. Katanya tungguin loh ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Allahumma shalli. Aduh panas. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innalillahi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Istighfar. Astagfirullahaladzim. 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 Allah Akbar. Mas keluar darah nih, muncrat darah lagi ya. Itu keluar belatungin nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Astagfirullahaladzim. Ada kain putih enggak? Ada kain putih enggak? Astagfirullahaladzim. Ambilin mari dari rumah, ambilin mari. Astagfirullahaladzim. Ki keluar belatungnya lagi kayak muncrat darahnya ini malan. Astagfirullahaladzim. Netes darah.
Allahumma shalli ala Muhammad. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuril dzati wa sirri fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullahaladzim. 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 Santri-santri, santri-santri, diminumin apa namanya madunya, terus kasih daun bidara, terus nanti disiapkan buhur sama tasbih saya di sini, disolawatin di sini ya. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Innallaha rahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini kalau menurut isyarah yang saya dapatkan, beliau ini mendapatkan santet gondol mayit, Pak RT. Seperti apa itu? Santet gondol mayit itu ada hubungannya dengan makam atau orang yang meninggal dalam keadaan bunuh diri ataupun karena mati teles, Pak RT. Jadi ada hubungannya dengan orang yang dalam keadaan mati teles itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan, kita harus mengambil buhulnya, karena ini memang juga salah satunya karena kesalahan dari Bang Joko Arek itu sendiri. Makanya yang paling parah ini Bang Joko Arek, karena beliau menyerahkan rambutnya kepada dukun santet tersebut, dan dukun santet tersebut rambutnya itu ditempatkan pada makam atau pada orang yang mati teles itu. Sehingga apa? Sekarang itu dari rambutnya itu masuk ke aliran darahnya dari bermacam-macam bangsa jin yang menggunakan orang mati teles itu untuk menyakiti Bang Joko Arek ini, untuk masuk ke dalam aliran darahnya. Sehingga belatung-belatung yang ada di makam itu bisa masuk ke dalam tubuh beliau. Jadi dari belatung-belatung orang yang mati teles itu masuk ke dalam tubuh beliau dan akhirnya keluar dari lukanya itu. Bisa ya seperti itu. Ya inilah kejamnya dan juga sangat mengerikannya santet gondol mayit ini. Terus apabila ada semacam ini, umpamanya ada orang yang keluar belatungnya, apakah saya bisa untuk membuktikan atau untuk tes-tesan? Tidak akan bisa, Pak. Karena apa? Kejadiannya hanya ketika terjadi terhadap orang itu. Bagaimana ketika seseorang tidak terkena santet gondol mayit yang keluar belatung dari perutnya yang berlubang seperti itu, lalu disuruh membuktikan orang yang sehat-sehat saja nggak akan bisa. Jadi memang ilmu gaib itu ya terjadinya ketika tidak sengaja. Jadi ini yang terkadang menjadi kesalahpahaman di masyarakat luas seperti ini, Pak. Sesuatu hal yang terjadi dan ketika itu ada kejadiannya, ada penyebabnya, lalu disuruh mempraktekkan ke sesuatu hal yang tidak pernah terjadi, nggak akan pernah bisa. Nah inilah yang menjadi salah paham terkadang. Apa iya ketika ada orang terkena santet seperti ini terus disuruh membuktikan orang yang nggak terkena santetnya, ya nggak bisa. Semuanya ada sebab dan juga ada akibatnya seperti itu. Tidak langsung bisa dipraktekkan di sebuah tempat. Kalau bisa dipraktekkan di seberang tempat itu namanya trik seperti itu, Pak. Nah ini yang utama yang harus kita lakukan, maka ini harus diselesaikan dari pangkalnya, dari ujungnya. Karena setiap santet itu ada towernya, berarti ada buhulnya. Ada buhulnya. Buhulnya itu sebagai towernya dan orangnya itu sebagai HP-nya, berarti. Jadi yang pertama ini nanti saya akan mencari pemancarnya gitu, iya, dihapuskan dulu iya, seperti itu. Iya. Kita hilangkan dulu dari buhulnya, dari towernya. Dari towernya dulu. Jadi kalau umpamanya kita ruqyah itu Pak, itu yang ada 3 tahapan. Yang pertama dihilangkan dulu kotorannya, terus setelah itu diusir lalatnya, baru dipagari. Karena berapa kali pun kita mengusir lalat, kalau kotorannya masih di situ, dia akan balik lagi Pak. Iya. Astagfirullahaladzim. Saya melihat seperti ini,
Sudah berapa kali Pak Teh? Baru kali ini latih seperti ini ya. Ya. Ngeri sekaligus menjijikan ya. Menjijikan kan juga baunya pun juga seperti bangkai. Astagfirullahaladzim. Kasihan santri yang di sini juga sebenarnya. Iya, tapi ini sebagai fil hikmah. Ini juga bisa menjadi ujian untuk santri-santri dan juga ujian untuk saya. Apakah kita itu melakukan kebaikan hanya karena orang atau melakukan kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita melakukan suatu kebaikan hanya karena orang, buat apa setelah beliau mendolimi saya, menyiksa saya, mengganggu saya? Terus untuk apa saya tetap baik? Kalau semuanya kebaikan itu hanya karena orang. Tapi kan kita kan dididik di pesantren, kita kan dididik oleh kiai-kiai kita ketika kita melakukan kebaikan itu kan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mencari pujian dari orang seperti itu Pak. Astagfirullahaladzim. Pak dah gak tahan itu, kayak mau muntah-muntah dia. Astagfirullahaladzim. Disolawati nggih Kang? Astagfirullahaladzim. Ini loh Pak, makanya sekarang itu saya lebih senang dikatakan settingan. Makanya sekarang itu saya lebih senang dikatakan kita itu double-doublean. Saya itu sekarang itu lebih senang kalau kita itu dikatakan kita itu cuman konten atau hiburan aja. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi hal semacam ini kan yang rugi juga kita. Jujur ini juga kesalahan saya Pak. Kesalahan saya karena saya ingin membuktikan, karena saya juga ingin merasa dihargai, saya ingin juga merasa dihormati. Ini juga karena ego saya yang merasa ingin orang lain percaya dengan apa yang saya lakukan. Sampai akhirnya orang-orang ini menjadi korban. Ini kan kesalahan saya. Dan insya Allah saya nggak akan mengulangi yang seperti ini lagi lah. Sudah cukup lah. Kalau seandainya mungkin dari awal saya sudah bilang konten, kalau dari awal saya sudah bilang settingan hiburan, mungkin orang nggak akan penasaran dan nggak akan mempunyai rasa sakit hati. Sakit hati yang bagaimana? Sakit hati yang intinya itu nggak mau kalau saya itu sok sakti. Padahal saya nggak pernah bilang kalau saya itu sakti. Tapi namanya orang kan terkadang melihat orang lain bisa, atau orang lain jaya, atau orang lain itu banyak penontonnya, banyak yang suka, itu kan muncul sakit hati. Muncul sakit hati kenapa? Karena di dalam hatinya sendiri sudah ada penyakitnya, penyakit iri dan dengki seperti itu. Jadi terkadang saya juga menyesal. Justru beberapa hari ini setelah ada kejadian ini saya menyesal dengan adanya pembuktian ataupun apa yang dilakukan si Joko Arek sama Opa ini. Saya merasa sangat menyesal. Ya sudah, biarkan aja lah. Karena orang yang ngayal itu nyambungnya kan kisahnya itu sanadnya ke Bani Israel gitu. Orang Bani Israel itu kan umatnya Nabi Musa itu sudah dibuktikan berkali-kali tentang mujizatnya Nabi Musa, itu kan tetap tidak percaya, tetap ngayal seperti itu. Sudah ngayal tidak percaya, ya seperti apapun diterangkan, seperti apapun dijelaskan, dan seperti apapun dibuktikan, ya nggak percaya, kan tetap nggak percaya. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ribun ya partai. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim. Mbak, ini bahasa loh partai, penutupnya partai. Astagfirullahaladzim. Berarti itu sudah dikasih apa? Panas gitu. Ya Allah ya Karim. Coba mungkin mohon maaf ya, kita itu jadi manusia itu nggak ada yang perlu kita sombongkan, nggak ada yang perlu kita banggakan. Kita mungkin masih sehat, bisa berbuat seenak kita, semau kita, berkata seenak udel kita. Keadaan sudah seperti ini, coba seperti apa kalau sudah dalam keadaan seperti ini? Makan saja nggak bisa, nguyuh ngising dek katok kan kayak gini. Nah, jadi orang itu jangan sombong, nggak ada yang perlu kita banggakan. Semuanya itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya nanti akan ada hisabnya. Dari mulai satu, mulut kita untuk berbicara apa, telinga kita mendengarkan apa, mata kita melihat apa, semuanya itu nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya. Bukan berarti kita itu dikasih raga, dikasih mata, dikasih telinga itu bisa kita gunakan seenaknya, enggak. Itu semuanya nanti akan ada hisabnya. Ini sudah menjadi pelajaran lah untuk diri kita, bahwa punya mulut, punya tangan, punya kaki, punya mata, punya telinga itu jangan digunakan seenaknya, karena nanti akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga saja kita bisa menggunakan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah ini di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau seperti ini memang yang pertama buhulnya dulu harus kita singkirkan. Dan masalahnya ini dukunnya sampai sekarang terus dendam dan terus melakukan penyerangan seperti ini. Aliran darahnya ada racunnya dari santetnya itu. Jadi seperti mayat yang keluar terus belatungnya dari dalam tubuhnya, digerogoti dari dalam seperti ini. Oke, semoga ini bisa menjadi iktibar untuk kita semuanya, bahwa hidup itu jangan semena-mena. Kita itu ada nyata, ada gaib, ada suka, ada senang, ada susah, ada senang, ada laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ada gaib, ada nyata. Yang memang kegaiban itu bukan untuk kita buktikan, tapi untuk kita imani, karena itu berhubungan dengan batin kita. Karena kita hidup bukan hanya raga kita, tapi ada nyawa kita, ada sukma kita di dalam raga ini. Mohon doanya untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah. Dan ini kita doakan terus menerus. Itu punir sama madunya disiapkan, diminumkan ke beliau ya. Ya Allah, belatungnya pas ini Pak Arte, belatungnya ini. Belatungnya yang terus keluar dari tubuhnya si Joko Arek ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dan untuk semua saudara-saudaraku di manapun berada, mohon doanya. Kalau saya tidak apa-apa dikatakan penipu, tukang trik, tidak apa-apa. Yang penting saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Betul. Karena menurut saya lebih baik kita melakukan kesalahan di dalam kebaikan daripada tidak pernah melakukan kebaikan. Lebih baik kita mungkin sholat tapi ada bacaan yang salah, tapi lebih baik karena kita menjalankan sholat daripada kita tidak pernah sholat. Mungkin kita ngurusin orang tua, ada salah kata-katanya, ada salah menyiapkan makanannya, ada salah memberikan minuman kurang manis atau terlalu manis atau terlalu pahit. Nggak apa-apa kita salah, tapi salah dalam hal kebaikan. Lebih baik kita salah pernah ngurusin orang tua daripada ada orang tua kita sama sekali nggak pernah mengurusinya. Jadi saya punya sebuah prinsip, ada sebuah keyakinan di dalam diri saya, lebih baik kita salah dalam melakukan kebaikan daripada kita tidak pernah sama sekali melakukan kebaikan. Nggak apa-apa saya mungkin salah dalam berdoa, salah dalam berkata-kata atau mungkin lain dan sebagainya, sampai saya dikoreksi oleh banyak orang katanya saya melakukan penipuan. Nggak apa-apa. Yang terpenting saya melakukan kebaikan, saya niat untuk menolong orang dengan apapun yang bisa saya lakukan. Kalau saya mendoakan orang seperti ini keluar belatung, dianggap trik, ya enggak apa-apa kok. Saya sudah bilang enggak apa-apa, saya siap kok dianggap sebagai kotoran. Tetapi insya Allah kotoran yang bisa menyuburkan. Intinya seperti itu saja. Intinya saya berharap semua orang, boleh kamu itu enggak percaya, tapi jangan menghina. Dan lebih penting lagi, selalu berdoa supaya santet itu tidak sampai mengenai diri kita. Bagaimana caranya? Dengan cara berdoa. Saya hanya mengajarkan seperti itu, menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak pernah mengajarkan seseorang untuk berbuat sesuatu hal yang syirik. Oh, supaya nggak kena santet harus begini, harus begitu. Enggak. Orang supaya nggak terkena santet, menurut saya yang penting pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berbuat kebaikan. Jangan menyakiti hati orang lain, jangan ngomong seenaknya sendiri, karena setiap akibat pasti ada sebabnya. Mungkin mulut kita nggak bisa dijaga, nyakitin tetangga, ngomong seenaknya, sehingga apa? Mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Innallaha rahim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Nggih. Nanti malam insya Allah saya akan terus berjuang untuk mencari buhulnya, karena buhulnya ini harus dihilangkan. Mohon doanya untuk semua saudara, mohon doanya di Pak RT ya. Selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Tidak ada orang yang hebat, tidak ada orang yang sakti. Orang yang hebat, orang yang sakti itu adalah orang yang mampu menahan hawa nafsunya, karena musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, itulah pemirsa kejadian di saat Opapian bersama Jawa Arek yang lagi sekarat. Jadi di dalam tayangan itu yang lebih parah itu si Jawa Arek itu perutnya digerogoti belatung dan cacing. Jadi di dalam tayangan itu ini saya akan menyampaikan pemirsa sama Joko Arek. Ya mudah-mudahan saja klarifikasi saya ini disimak sama Joko Arek. Halo Joko Arek, sebelum saya waktu mau pamit undur diri, ini saya ingin menyampaikan sama Anda. Masih untung Anda itu masih hidup di dalam nyata. Anda digerogoti belatung, damai cacing, masih untung masih ada yang nolong. Seperti Abagus Samsudin yang menolong Anda. Bagaimana seandainya Anda itu terjadi penyakit seperti itu kalau di dalam neraka? Bagaimana di dalam siksaan? Siapa yang menolong Anda? Sudah ditolong sama Abagus Samsudin, tapi balasan Anda seperti itu. Abagus Samsudin terkena kasus, Anda setiap hari keluar-keluar
jelek-jelekin Abah Gus Samsudin, ngatain Gus Samsudin berkedok, intinya macam-macam Anda yang Anda katakan. Apakah itu balasan Anda? Anda itu loh, kalau tanpa adanya Abah Gus Samsudin, mungkin Anda itu sudah jadi tanah dimakan cacing ya. Tidak bisa, kalau gitu ini saya mau pamit undur diri. Jadi seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terutama kepada Bang Joko Arek, seandainya ada kekeliruan dari omongan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan ini saya mau pamit, saya Selamat Kurung dari Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.